Konsili Nikea bukan konsili untuk membuat ajaran baru, tetapi untuk menegaskan ajaran yang sudah nyambung sampai zaman para rasul, sampai pada satu titik ada orang yang mengajarkan lain. Maka kalau ada tuduhan-tuduhan orang di luar sana, dulu pernah ada Tuhannya orang Katolik, Yesus menjadi Tuhan di Konsili Nikea. Sebenarnya mohon maaf, itu buta sejarah, tidak ngerti apa-apa mengenai kekristenan, tapi bersuara lantang mengenai kekristenan, kita yang tahu. Haleluya, saudara. Shalom alaikum. Kita mau bahas satu tema yang menarik, tetapi tidak terlalu ringan juga. Apakah Yesus jadi Tuhan saat konsili Nikea atau sebenarnya bagaimana? Kita akan awali dengan memperkenalkan konsili Nikea. Sebagai info, konsili Nikea digelar tahun 325 Anno Domini, AD. Awalnya orang-orang Roma itu menindas dan itu berlangsung 300-an tahun kurang lebihnya. Ambil angka kasarnya 33 Masehi sampai 313 Masehi. Saya juga sudah buat ulasannya di YouTube Katkit, itu 313 angka keramat Kristen. Kenapa ada 313? Di kota Milano itu dikeluarkan suatu edikta atau maklumat yang berisi kebebasan beragama atau toleransi beragama. Karena sebelumnya orang Kristen dianiaya. Apa yang disampaikan sebagai maklumat di kota Milan tahun 313 itu dituliskan di dalam kitab tradisi suci gereja yang bernama Historia Ecclesiastica atau terjemahannya sejarah gerejawi yang ditulis oleh Bapak Gereja Eusebius. Kita bisa membuka pada kitab yang ke-10 pada bab yang ke-5 ayat yang ke-4 mengenai angka 313 tadi. Beberapa tahun kemudian diadakan Konsili Nikea. Jadi ini runtutan sejarahnya. Nah itu inti utamanya adalah melawan ajaran Arius. Orangnya bernama Arius, ajarannya Arianisme. Biasa kalau ada akiranisme, satu paham, satu ajaran. Secara simpel begini. Arius dalam Arianismenya itu mengatakan ada waktu ketika putra tidak ada. Maksudnya apa? Ini bicara mengenai Yesus Kristus, Sang Putra. Sang Putra bermula, tidak kekal, tidak abadi. Berarti tidak sehakikat dengan Bapa, dengan Allah. Itu yang dikatakan Arius. Juga dikatakan ia tidak ada sebelum dilahirkan. Berarti adanya Sang Putra itu ketika dilahirkan dan dia dijadikan. Bahasa gampangnya begini, Sang Putra Allah, Yesus Kristus, ciptaan Allah. Itu menurut Arius secara simpel. Sekali lagi saya ulangi, tentu ini simplistis. Arius dan Arianisme tentu lebih rumit daripada yang saya jelaskan. Karena Sang Putra adalah ciptaan, tentu saja berbeda hipostasis, substansi, hakikat dengan Sang Bapa. Dalam bahasa simpel, Bapa pencipta, Putra ciptaannya. Meskipun nanti kemudian lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Arianisme di bagian terakhir dalam kutipan saya yang mengutip dari anatema tadi, putra Allah diciptakan atau berubah atau tunduk pada perubahan. Karena apa? Ya karena ciptaan, maka bisa berubah, berbeda dengan Allah. Maka sebenarnya kalau kita mempelajari Konsili Nikea itu sebenarnya mempelajari mengenai ilmu tentang Kristus, Kristologi, dan ilmu tentang Tritunggal, teologi Trinitas. Kenapa perlu kita bahas? Sebenarnya juga nggak perlu kita bahas sih. Kalau Anda mau beriman buta ya boleh-boleh saja. Tapi dibahas karena di masa medsos. Ini zamannya berbeda bro sekarang bro. Sangat berbeda. Medsos itu bisa orang berbicara apa saja. Medsos orang bisa mengeluarkan pendapat, tuduhan, fitnah, apapun di medsos. Dan orang Katolik bisa terombang-ambingkan. Itulah kenapa saya giat menjelaskan ini dan itu. Karena zamannya berbeda dengan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ketika orang tidak bisa akses medsos, belum ada medsos, orang tidak terlalu diombang-ambingkan oleh berbagai macam tuduhan, ajaran, dan sebagainya. Tapi ketika kita tiba pada zaman medsos, ini semua perlu dijawab karena sering juga menggelisahkan umat Katolik. Kalau Anda mulai, oh ini nggak penting, boleh. Anda menganggap tidak penting, tidak apa-apa. Tidak semua orang menganggap sesuatu yang penting secara sama persis. Untuk saya penting, untuk Anda belum tentu penting. Gitu. Tapi kalau Anda menganggap ini penting, ayo kita lanjutkan belajar mengenai Kristologi. Jadi sebenarnya kita akan menjawab ini tadi. Sebenarnya tadi itu latar belakangnya dulu. Sehingga Anda tahu rute panjang sejarah yang tidak simpel kan.
Maka sebenarnya yang akan kita jawab dua. Yang pertama ini, apakah Yesus Kristus tidak diakui sebagai Tuhan sebelum Nikea? Kalau ada klaim yang mengatakan Yesus dijadikan Tuhan di Konsili Nikea, berarti sebelum Nikea, ingat tahunnya berapa? 325. Berarti harusnya logisnya kalau Yesus disahkan atau diangkat menjadi Tuhan pada Konsili Nikea, logisnya sebelum tahun 325 harusnya Yesus belum atau tidak diakui sebagai Tuhan. Pertanyaan yang lebih penting nomor 2, apakah Yesus Kristus pernah bukan Tuhan? Karena kan katanya dijadikan Tuhan, berarti dulu bukan Tuhan, lalu jadi Tuhan. Apakah ada satu waktu ketika Yesus Kristus bukan Tuhan? Saya belum akan menjawab dengan teologi, baru akan menjawab pertama-tama dengan sejarah saja dulu. Nah ini silakan Anda lihat gambar ini. Jadi itu gambar dari satu tembok seperti itu. Nah lalu ada tulisan di bawahnya, bacaannya yang di situ Alexamenos menyembah Tuhannya. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi ini gambar yang dibuat oleh orang pada zaman kuno, seperti karikatur gitulah, karikatur atau ya boleh dikatakan kartun. Ini ada orang di bawah, di atasnya ini ada salib, orangnya disalib tapi digambarkan dengan muka keledai. Kita tahu keledai itu kan dungu. Karena salib berarti orang Kristen. Ternyata ini sebuah grafiti atau coretan di tembok kuno yang berisi ejekan. Tembok kuno di Bukit Palatin di Roma yang dideteksi menggunakan ilmu ya karbon dan sebagainya, kurang lebih dibuat tahun 200 Masehi. Kalau ini tahun 200-an, Konsili Nikea 325, sementara ada tuduhan yang mengatakan Yesus jadi Tuhan tahun 325, tapi ternyata di satu tembok kota Roma di Bukit Palatin, tembok kuno itu tahun 200, ada orang pagan berarti yang bukan orang Kristen, orang kafir lah, orang kafir penyembah dewa-dewi Romawi Yunani itu yang mengejek orang Kristen sebagai bodoh, Tuhannya digambarkan orang disalib berkepala keledai, dikasih tulisan Alexamenos menyembah Tuhannya. Itu ejekan untuk Yesus Kristus yang digambarkan dengan kepala keledai. Berarti secara sosiologis tahun 200-an orang Roma ngerti, yang bukan Kristen ya. Masyarakat Roma mengerti bahwa Yesus Kristus Tuhannya orang Kristen. Ini kita baru belajar sejarah ini. Ini belum masuk ke teologi loh ini. Artinya sebelum 325 Yesus Kristus sudah dianggap atau disembah sebagai Tuhan atau belum? Kalau menurut ejekan ini. Sudah. Dan justru info ini kita dapat bukan dari orang Kristen, bukan dari teologi Kristen, tapi dari orang luar. Boleh dikatakan bukti eksternal. Seperti historisitas Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah tokoh nyata, itu juga ada bukti eksternalnya. Kita nggak usah buka kitab suci, kita nggak usah buka apapun, kita tahu Yesus itu tokoh nyata, bukan tokoh fiktif. Ini juga Yesus Kristus sudah diakui sebagai Tuhan, tidak usah buka buku macam-macam, cukup lihat grafiti ini, masyarakat kota Roma tahu, sampai ada yang mengejek Alexamenos menyembah Tuhannya yang digambarkan di salib itu. Artinya semua orang sudah tahu bahwa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Orang yang mengatakan Yesus jadi Tuhan saat Konsili Nikea, Anda tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Seperti Anda ngomong soal mobil padahal Anda mur dan baut saja tidak tahu, saudara. Itu yang terjadi. Ini saya baru mengungkapkan bukti eksternal. Bukti yang bukan dari Alkitab, bukti yang bukan dari tradisio, dari paradosis, tapi bukti secara sosial, eksternal, faktor luar. Lalu kalau kita sekarang masuk dalam Alkitab, lebih jelas lagi. Matius 8:25, Markus 2 ayat 28, Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara dan seterusnya. Lukas 1 ayat 4, siapakah aku ini? Ini perkataan Elizabeth yang dikunjungi oleh Mama Mary. Siapakah aku ini? Kata Elizabeth. Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Kita lihat Lukas. Ini pada saat malam Natal ketika para malaikat memberikan warta. Hari ini, karena ini malam Natal, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Kristus Yesus. Tuhan.
Yohanes 9 ayat 38. Lalu ia sujud menyembahnya. Menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kurang jelas apa lagi? Haleluya, saudara. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Ini perkataan otentik langsung dari baginda Yesus. Perhatikan. Kamu, para rasul, menyebut akunya Tuhan Yesus, guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Berarti Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu memanggil aku Tuhan itu benar. Ini ingat perkataan langsung baginda Yesus, saudara. Apa tidak haleluya, saudara? Haleluya, saudara. Dan katamu itu tepat sebab aku memang guru dan Tuhan. Jika aku membasuh kakimu, aku guru dan Tuhan. Ini apa kurang jelas bagaimana? Memang ini kata-kata Tuhan yang saya kutip bunyi aslinya dalam Yunani itu Kyrios atau Kyrie. Ya ini memang belum secara langsung atau secara definitif menjelaskan keilahian Yesus Kristus. Kalau orang mungkin bergerak yang lebih canggih itu kan berarti Kyrie saja, Kyrios. Beda dengan Theos. Mana yang menjelaskan Yesus Theos? Oke. Nah berikutnya lebih teologis. Anda perhatikan ada tulisan Yunani di sana dan itu tulisan asli di dalam Alkitab kita bahasa asli. Itu dibaca ego eimi. Ini pewahyuan mengenai siapa Yesus Kristus. Nanti kita akan buka Injil. Di dalam Yohanes 4 ayat 26 kita membaca seperti ini. Kata Yesus kepadanya. Ini dengan perempuan Samaria yang dalam tradisi suci namanya Fotina. Dalam Injil tidak ada namanya, tapi dalam tradisi suci namanya Fotina. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Ini bahasa Indonesia. Kata akulah dia, itu terjemahan. Jadi kata Yesus yang diterjemahkan akulah atau aku adalah, itu bunyi aslinya ego eimi. Ego eimi itu ternyata nama ilahi yang diperkenalkan kepada Musa. Nama ilahi berarti nama Allah sendiri. Berarti yang menggunakan ego eimi itu Allah. Maka bahasa Jepangnya, kalau Yesus Kristus menggunakan ego eimi, berarti ia Allah. Ia sosok ilahi seperti dulu yang diperkenalkan kepada Musa kira-kira 1.300 tahun sebelum Tuhan Yesus. Atau kalau dari zaman kita 3.300 tahun yang lalu. Nama ilahi yang diperkenalkan kepada Musa dalam bunyi teks Yunaninya ego eimi. Kita akan dapat di Keluaran 3 ayat 14. Karena teks perjanjian baru itu pakai bahasa Yunani, nanti perjanjian lama yang kita buka juga bahasa Yunani. Supaya tahu intertekstualitasnya. Pokoknya nyambungnya gitu sajalah. Dalam bahasa Indonesia dulu. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku lagi dan seterusnya. Aku adalah, perhatikan kalau dalam terjemahan pun sudah sedikit kelihatan, akulah, aku adalah. Kemudian kalau kita lihat teks aslinya dalam Yunani, Kei penho theos prosmosin ego emion. Theos berarti Allah Elohim yang maha tinggi Tuhan sendiri yang mengatakan kepada Musa ego eimi. Maka sebenarnya ketika Sang Kristus menggunakan kata ego eimi, di dalam perjanjian baru itu acuannya adalah perjanjian lama. Allah yang berfirman kepada Musa, yang mengatakan kepada Musa ego eimi, mewahyukan dirinya kembali 2000 tahun yang lalu dalam sosok seorang manusia yang bernama Yesus dari Nazaret yang mengatakan ego eimi. Ini berarti sosok yang sama bukan? Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup, itu ego eimi juga. Yohanes 8 ayat 12, ego eimi yang bicara tentang gembala baik. Yohanes 10 ayat 11, ego eimi. Lalu coba perhatikan pada saat penangkapan. Yohanes 18 ayat 6. Berarti ini pewahyuan siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Yaitu Tuhan sendiri yang dulu mewahyukan dirinya kepada Musa. Yesus Kristus firman Allah yang menjadi manusia. Lalu menurut Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah. Berarti Yesus Kristus yang firman Allah itu adalah Allah. Konsili Nikea tidak mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Konsili Nikea menegaskan ajaran yang diyakini sejak zaman para rasul ketika ada ajaran lain yang sesat dari Arius, Arianisme,
maka Konsili Nikea menegaskan ajaran yang sudah diimani sejak awal mula. Dan saya mengakhiri, Shalom Alaikum.